Baik buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ikhlas membuat banjir rejeki. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu, biar semangat Bu. Masih semangat gak nih Bu? Ngantuk gak Bu? Wah enggak, enggak matanya udah segaris. Semangat Bu ya. Nah baik, tadi kita kan udah bahas, udah dijawab juga pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media kita, ditanya dong Ustadz, terus juga tadi ada keutamaan ikhlas tuh apa aja udah dijelasin sama guru-guru kita. Nah selanjutnya kita akan bahas tema kita lagi lebih dalam, tapi yang pertama saya akan panggilkan dulu guru kita Ustazah Lulung, mohon izin Terima kasih, Ustazah. Barakallahu fikum. Ada apa lagi Ustazah, nih, anakku ada apa lagi? Gini nih, ibu nih, saya jadi kayak ibu sama anak ya jadinya ya. Iya. Kalau yang namanya ikhlas itu kan berat banget. Kadang nih orang yang punya dasar agama kuat aja kadang masih susah buat ikhlas. That's right. Apalagi buat itu dia. nerima takdir Allah yang Iya, ya Allah. ya emang berat harus kayak banget. gitu biar semangat. Berat, Tuh kan yang di berat. belakang megang Oh, jantungnya semua. ini anak milenial. Aman ya jantungnya ya. Nah, kadang kan buat nerima takdir Allah itu apalagi ujian kayak ditinggalin orang yang kita cintai banget. Itu kan termasuk takdir Allah ya. Cuma kan itu dibutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Nah itu gimana tuh Ustazah? Mohon izin Ya silakan. mudah-mudahan kita bisa menerimanya ya. Saya takut ngomong, kita kagak ikhlas. Kaburong maktan, ya kan? Ngomong doang, kagak ikhlas. Dosa besar. Nauzubillahimin. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Jadi gimana sih cara kita berikhlas apalagi ya di akhir zaman ini banyak sekali cobaan dan ujian. Baik itu rumah tangga maupun di dalam negeri kita sendiri. Yang mungkin kebanjiran, yang mungkin bahasanya mungkin kita mau berangkat kemana kagak jadi ya kan. Itu kadang-kadang susah banget terimanya. Susah gak sih? Belum lagi yang kalau di rumah tangga misalnya seorang ibu melarang anaknya pacaran. Anaknya ngomel-ngomel. Padahal kagak boleh pacaran, yang boleh ta'aruf. Habis ta'aruf tapahum, saling memahami. Kalau ta'aruf gak bisa, tapahum gak bisa, tak tinggal. Kan gitu. Kirain tak gendong. Tak gendong kemana-mana gitu. Jadi mohon maaf bukan menggurui tapi kita memang di sini sama-sama belajar ikhlas. Jadi gimana cara berikhlas? Yang pertama kita lihat dulu itibak Rasul dulu. Bagaimana sih Rasul kita menghadapi ujian? Apakah Rasul marah-marah? Enggak, Rasul itu menerima. Karena apa? Memang di dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Ya kan? Ketika Rasulullah dan orang-orang beriman diberikan cobaan ba'sa wa dharra, zulzilu, ada hatinya goncang, sedih, namanya juga manusia. Tapi beliau kembalikan kepada Allah. Nah gimana kalau zaman sekarang ini banyak ujian dan cobaan ya kan? Kita kepengen sehat malah dikasih sakit. Kepengen rumahnya gak banjir malah banjir. Kepengen anaknya lulus malah kagak lulus. Kepengen anaknya biar menikah sampai sekarang belum nikah. Susah banget terima takdir yang namanya takdir-takdir yang ujian. Karena apa? Memang kita harus percaya bahwa ujian itu kan ada dua dari Allah. Yaitu takdir baik dan takdir buruk. Ketika dikasih kebaikan belum tentu yang namanya juga baik buat kita. Karena apa? Asa antakru saya wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sama ujian itu. Tapi itu baik buat kamu, baik buat kita. Kenapa dilarang pacaran nih anak milenial nih? Kenapa? Cakap marah-marah Oh Ustazah. iya. Sabar Karena Ustazah. kalau jalan berdua yang ketiga syaiton. Setan. Makanya kalau ada jalan berdua jangan ikut-ikutan, ntar ketiga setan. Ya kan? Jadi setan harus dimarahin ya. Oh iya setan dimarahin gitu. Dan kemudian apalagi karena ternyata asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka dengan sesuatu itu tapi itu buruk buat kamu. Minum jamu pahit gak Bu? Pahit, Tapi hasilnya apa? sehat, Sehat ya kan Bu ya? Olahraga capek gak? capek, Tapi hasilnya? sehat. Sabar itu keren gak? Keren. Keren. Tapi hasilnya subhanallah. Nih ibu di sini sabar loh. Subhanallah ya kan. Dari rumah berangkat sampai sini jam berapa? Sabar banget. Saking sabarnya gitu ya. Sampai tuh muka kagak mau ketawa. Sabar banget Masya Allah. Tepuk tangan dong. Saking sabar itu Masya Allah pemirsa. Jadi yang pertama cara kita ikhlas adalah agar kita mengikuti Rasulullah, sifat Rasulullah. Kenapa? Rasulullah adalah uswatun hasanah. Dan apalagi dalam rumah tangga, kalau kekurangan-kekurangan pada pasangan kita ya terima. Emang kita ini banyak kelebihannya? Hah? Emang banyak kelebihan kita? Paling-paling banyak kelebihannya kayak tadi tuh yang guru kita bilang, ngentit duit suami. Itu kelebihan, itu kekurangan. Jadi kalau ada kekurangan dalam pasangan kita, terima dengan ikhlas. Dia seperti itu, kita seperti ini, itulah jodoh. Jodoh itu gak harus sama, kadang kita tuh lucu. Kadang-kadang ketika ngomong, wah aku tuh cocok banget deh. Kenapa? Dia suka masak, aku suka masak.
Kata saya nggak cocok, kenapa? Kalau nanti berumah tangga, dua-duanya masak, siapa yang makan? Hah? Belum lebih baik kita tuh nerima. Bagi tetangga Ingat ya, Ustazah. ingat. Cari yang berbeda. Aku tuh subhanallah deh, aku tuh yang namanya suka nonton, suami aku itu ya calonku suka bebenah. Jadi nanti ketika sudah menikah, kita nonton lagi kita bebenah. Nah, cocok kan? Maka kekurangan kelebihan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terima dengan ikhlas. Menerima ujian dari Allah terima dengan ikhlas. Karena apa? Al mu'minul qawiyyu khairun wa habu ilallah minal mu'minid dhaif. Dalam hadis dari Abu Hurairah. Orang beriman yang kuat mentalnya, tidak cemen, tidak menye-menye, tidak cengeng, itu lebih Allah sukai dan lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Masa gitu aja lemah? Kita nikmati ujian, ya enggak sih? Kan banyak tuh yang lagi viral. Ketika misalnya dalam artian kita kena musibah banjir, kita malah happy-happy. Ya kan? Jadi kita tuh harus berbahagia karena Allah masih sayang sama Bisa kita. belajar berenang. Bisa belajar berenang, Betul. that's right, ya kan? Ketika kita misalnya ditinggal oleh suami kita, misalnya dalam artian wafat, itu adalah takdir dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Oh Jing, oh. Bukan ku tak terima kenyataan, hati ini hanya. Yes, ternyata santri bisa nyanyi juga. Kirain santri cuma bisa ngaji. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifa ma hubbukum. Kaifama ahwakum. Tuh, Ingat kalau ngantri lagi ya. kalau lagi diuji begitu ya Pak Ustadz ya, guru ya. Kenapa? Siapalah kita tanpa pertolongan Allah. Siapalah kita tanpa teladan dari Rasulullah. Siapalah kita tanpa guru-guru kita. Ya, Masya subhanallah ya. Allah. Kalau diuji harus Bahagia, tandanya Allah sayang sama Sayang kita. sama kita. Justru keikhlasan itu diuji saat kita dikasih ujian yang kayak gitu ya. kayak gitu menambah derajat. Masya Allah, mengangkat amin, derajat. amin ya Rabbal Alamin. Kan kita berada di sini juga karena doa-doa dari orang tua kita juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah. Bu Sama-sama. boleh tepuk tangan lagi Bu yang meriah. Buat Terima Ustazah. kasih barokallah. Masya Allah. Baik, nih kayaknya saya lihat jamaah yang ada di studio masih ada yang pengen ditanyain sama guru-guru kita. Boleh angkat tangannya Bu yang mau bertanya Bu? Boleh lebih tinggi lagi nggak Bu? Bingung mau nanya katanya. Baik, saya kasih kesempatan yang di sini deh. Ibu, Dandan mulu ya, dandan dulu. Bu udah cantik kok Bu, tenang Bu. Boleh Bu perkenalan dulu namanya siapa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Bu Hajah Nani dari Pesantren Pulau Sari Limbangan. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu buat Ibu Ya. Hajah Nani. Izin bertanya, Ustadz. Ya. Kan yang namanya rezeki itu bukan hanya materi, bukan hanya uang ya. Kadang jabatan juga itu adalah rezeki dari Betul. Tuhan. Bagaimana kalau ada seseorang yang ingin naik jabatannya itu dengan cara rajin sholat sunat, rajin tahajud, rajin bersedekah. Apakah ketika dia melaksanakan itu ada keikhlasan? Enggak, soalnya tadinya kan inginnya itu naik jabatan. Nah itu yang saya tanyakan. Mungkin Masya itu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaannya cakep. Jadi gimana kalau misalnya ada orang mau naik jabatan tapi ya dia ibadahnya karena ingin naik jabatan. Nah biar nggak salah kita langsung aja tanyain sama guru kita Ustadz Ahmad Khan. Mohon izin Ustadz. Makasih Mang Widat. Langsung aja dijawab pertanyaannya ya Ustadz ya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah apapun dengan tujuan agar dia naik jabatan atau ada tujuan daripada dunia ini yang ingin dia raih, apakah orang tersebut tetap dikategorikan ikhlas atau tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang istimewa. Karena hampir semua di antara kita ada yang ibadahnya dengan tujuan-tujuan untuk meraih dunia. Masuk kategori ikhlas atau tidak sama sekali mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di dalam kitab Is'adur Rafiq yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Salim bin Said Asy-Syafi'i di dalam juz kedua halaman keempat. Begitu juga Al-Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Diterangkan bahwasanya al-ikhlas salasu maratib. Ikhlas itu ada 3 tingkatan.
Ikhlas ada tiga tingkatan. Ulya wal wusta wa adna. Yang paling pertama adalah tingkatan yang paling tinggi. Ikhlas yang paling tinggi. Apa itu ikhlas yang paling tinggi? An ya'budullaha ta'ala lillahi wahdah li awamirihi la liqiyaman biwujudin nas. Aw laisa talaban limahmadatin nas wal hawadzalika. Yang pertama adalah orang yang beribadah apapun ibadahnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajiban dia sebagai seorang hamba tanpa ada tujuan pandangan manusia, pujian makhluk, meraih harta atau apapun selain daripada itu semua. Maka ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Makanya kita diajarin sama Rasulullah SAW tiap sholat itu kita baca doa iftitah. Cuman kebanyakan gak dibaca. Dianggap perkara sunnah akhirnya diremehkan. Padahal di situ ada nasihat yang sangat luar biasa. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku yang wajib dan yang sunnah. Apapun yang dikerjakannya dari semua ibadah wa nusuki dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita sholat, kita resepin, kita tafahum, tadabur maknanya. Insya Allah akan melahirkan keikhlasan di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam tingkatan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Ada tingkatan ikhlas yang kedua di bawahnya. Al-wusta, yaitu di pertengahan, sedang-sedang saja. Apa ini? Yaitu ibadah li thawabil akhirah. Yang ibadahnya tujuannya mendapatkan pahala akhirat. Kalbiat aninar wa adkhalil jannah wa tan'imuhu fi maladhiha. Seperti misalnya pengen jauh dari api neraka, tujuannya orang sholat, puasa dan lain sebagainya karena takut masuk neraka, karena pengen masuk sorga, karena pengen dapat kenikmatan di dalam sorga. Maka ini masuk tingkatan ikhlas yang kedua. Ya Allah saya pengen ibadah, pengen ngarepin sorga. Ya Allah saya ninggalin maksiat, takut aman neraka. Itu masuk kategori ikhlas yang wusta, yang pertengahan. Yang tengah. Kalau yang pertama tadi udah gak ngarepin itu. Udah semata-mata karena Allah. Mau masuk sorga kek, mau masuk neraka kek. Pokoknya semata-mata ridho Allah. Itu yang mereka cari, itu tingkatan pertama. Beda dengan yang kedua. Nah ada tingkatan yang adena, paling terakhir, paling rendah. Paling bawah, paling dasar. Apa? Orang yang ibadahnya tujuannya liikraman fi dunya wa salamatan fi dunya kata usiati rizki wal mal wadafil mu'diyat. Orang yang ibadah karena mengharapkan kedudukan di dunia. Pengen meraih dunia, pengen naik jabatan, pengen banyak rejeki, pengen jauh daripada musibah dunia. Itu masuk kategori ibadah tingkat keikhlasannya paling rendah. Dan kata Imam Nawawi, wa ma'ada dzalika tsalas fahuwa riya. Apabila keluar daripada tiga konsep ini, maka selainnya adalah riya, semata-mata ibadahnya karena makhluk. Dan kata Imam Fudail bin Iyad, kata beliau bahwasanya al-amal li ajli nas riya wa tarkul al-amal li ajli nas riya wa tarkul amal li ajli nas riya wal amal li ajli nas syirik wal ikhlas yuafika minhuma. Kata Imam Dinun al-Misri, beliau katakan bahwasanya apa? Ini ada yang mengatakan perkataan Imam Dinun al-Misri, ada yang mengatakan Imam Fudail bin Iyad. Bahwasanya meninggalkan amal karena pengen dipandang orang, itu riya. Meninggalkan amal, saya nggak mau sholat, takut dibilang riya. Itu riya. Dan orang yang ngerjakan amalnya karena pengen dipandang manusia, itu syirik, menyekutukan Allah. Dan cuman ikhlas yang bisa menyelamatkan kita daripada riya dan juga syirik. Masya Allah. Gitu. Jadi ikhlas aja ada tingkatannya, mudah-mudahan dari yang tingkatan paling rendah kita belajar naik lama-lama insya Allah. Yang tadi termasuk pertanyaan di kategori ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang paling rendah, tapi tetap diterima ya Tetap ibadahnya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Ahmad Kah. Jazakallah Ustadz. Baik, udah jelas ya Bu. Jadi kalau misalnya pengen naik jabatan, pengen gajinya naik, pengen dikasih mobil, pengen dikasih apapun diterima, tapi pahalanya beda sama yang berharap dari ridho Allah semata. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab sama guru kita Ustadz Abi Maki. Mohon izin, punten Ustadz. Ya, saya ingetin lagi nih pertanyaannya dikit nih. Yang tentang, ada nggak sih Abi kisah pada zaman Rasulullah tentang keikhlasan hati? Mohon izin, silahkan Abi. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan Amin kita di ya surga. Allah. Amin ya Allahumma Allah. amin, amin Allahumma amin. Subhanallah, kalau sudah ada rasa ikhlas yang ada, akan tumbuh rasa cinta. Contoh, Rasulullah ikhlas membela syariat Islam, pastinya. Para sahabat pun ikhlas membela Allah dan Rasulnya. Maka siapapun yang ikhlas melakukan apa yang Allah perintahkan, pastikan Allah akan cukupkan apa yang mereka inginkan. Ini kalimatnya. Ulangi lagi. Siapapun yang ikhlas mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan cukupkan dari apa-apa yang diinginkan. Bahkan Allah akan tunaikan janji-janji kepada orang yang ikhlas mengerjakan pada Allah. Subhanallah. Lihat. Karena kadang-kadang keikhlasan ini terbentur dengan dunia kah, terbentur dengan jabatan kah, terbentur dengan segala macam. Ini di awal dakwah Rasulullah SAW sudah disampaikan. Subhanallah, ketika mengatakan Abul Walid datang, ya Muhammad, kalau engkau dakwah ini, kata-kata, in kunta turidu malan jama'na laka amwalana hatta anta aksaru malan. Jika engkau dakwah ini ingin harta, maka aku akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar engkau menjadi orang terkaya. Subhanallah, wa in kunta turidu malakan. Jika engkau ingin menjadi seseorang raja, penguasa, maka malaknaka alaina. Engkau aku akan jadikan penguasa sehingga la naqtau amru dunak. Sehingga Anda memutuskan segala-galanya. Tiba-tiba Rasulullah tidak begitu kan? Kenapa? Jawabannya ikhlas. Anda mengiming-imingi dengan masalah ini untuk menghentikan dakwahku. Kalimat wallahi la wada'us syamsa biyamini wal qamari biyasari. Dengan mengatakan demi Allah kalau seandainya matahari tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Intinya saya tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini sampai aku menang dengan dakwah ini ataupun punten wafat hancur lebur dengan dakwah ini. Saya tanya, Rasulullah berdakwah kalimat dengan ini punten. Kalimatnya, matahari tangan kanan mustahil apa enggak? Tangan kiri matahari tangan kanan mustahil? Mustahil. Rembulan di tangan kiri mustahil? Mustahil. Seakan-akan mengatakan kalau rembulan di tangan kiri mustahil, matahari di tangan kanan mustahil, aku meninggalkan dakwah lebih mustahil lagi. Itu kalimat yang diucapkan. Subhanallah. Mustahil untuk meninggalkan dakwah. Ini kalimat pertama. Yang kedua, punten salah satu sifat sahabat yang luar biasa ikhlas. Semua pernah mendengar namanya Asim bin Sabit. Asim bin Sabit ketika perang Uhud, subhanallah, menumbangkan pembawa bendera daripada kaum kafir Quraisy. 3 tumbang, 2 tumbang. Lalu akhirnya kakaknya yang ditumbangkan ada Sulasa namanya mengatakan, siapa yang telah membunuh adik-adikku? Ternyata yang membunuhnya adalah siapa? Asim bin Sabit. Dia sumpah. Siapa yang datang dengan Asim kepalanya hidup ataupun mati, aku akan berikan hadiah dengan berapa emas yang disiapkan. Bunda tahu. Semuanya orang-orang saat itu mengejar kepalanya Asim. Kenapa? Karena seharga seberat apa? Emas. Lalu apa? Asim mengatakan, Allahumma ya Rabb, aku telah menjaga agamamu dengan jiwaku, dengan hartaku, bahkan dengan nyawaku. Maka tolong terima keikhlasanku ini. Dengan cara tolong lindungi jasadku jangan sampai disentuh oleh orang-orang kafir. Kata siapa? Kata Asim. Kenapa? Karena semua orang kafir menginginkan jasad Asim bin Sabit. Tiba-tiba dalam sesuatu perjalanan Asim bin Sabit ini punten-punten singkatnya dikepung oleh orang-orang kafir. Lalu akhirnya terbunuhlah Asim, syahid. Begitu dilihat baru nyadar itu kan Asim. Begitu dicari jenazahnya untuk diambil, disetorkan kepada kaum Quraisy Mekah untuk ditukar dengan emas. Tiba-tiba apa yang terjadi? Allahu Akbar. Jasadnya ditutup oleh yang namanya lebah. Sehingga orang-orang mau mengambil jasadnya tidak bisa. Lebah itu luar biasa. Inna junudallahi la yuhsa. Lebah itu berkumpul di sana. Lalu setelah itu tunggu sampai malam hari. Begitu malam tiba atau menjelang sore, hujan deras. Subhanallah. Begitu hujan deras ternyata apa? Maka hujan itu membawa Asim bin Sabit. Lalu dibawanya Asim bin Sabit kemana? Wallahu a'lam. Sampai akhirnya jasad itu dikuburkan oleh malaikat. Sampai hari ini tidak tahu di mana kuburannya. Kenapa? Karena ikhlasnya membela syariat Islam. Ikhlas. Dia kata, ya Allah, aku telah ikhlas membela agamamu. Maka jagalah aku ini. Punten, seperti aku telah menjaga agamamu. Jangan sampai orang-orang yang inginkan aku tidak atau menyentuh tubuhku. Ternyata Allah jaga. Sampai hari ini terkenal Asim bin Sabit. Apa coba? Yang dikuburkan oleh malaikat. Subhanallah. Hanzalah ibnu Amir. Subhanallah. Apa yang terjadi? Begitu perang Uhud terjadi. Beliau maju ke depan. Maju ke depan. Ternyata apa? Selesai dikuburkan jenazah Uhud. Apa yang terjadi?
Jibril katakan, ya Rasulullah ada satu orang yang belum selesai. Tolong ada di ujung sana. Begitu diambil ternyata seorang laki-laki Hanzalah ibnu Amir. Apa yang terjadi kepada beliau? Basah kuyup. Rambutnya basah, bajunya basah. Ternyata Rasulullah katakan, ini adalah Hanzalah basah kuyup. Kenapa kalian tidak tahu alasannya? Tidak tanya sama keluarganya. Ternyata apa? Pengantin baru melakukan ibadah tapi belum mandi wajib. Langsung menuju peperangan, ternyata dimandikan oleh malaikat. Masya Allah. Jadi kalau sudah ada ikhlas, subhanallah apa yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na, dan rasa cinta yang membuat kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik. Jadi malaikat aja memandikan sekali menguburkan ya. Betul. Luar Jadi sampai biasa. hari ini ada sahabat Rasul yang dimandikan malaikat, ada yang dikuburkan oleh malaikat, dan ada yang diangkat oleh malaikat. Karena keikhlasan dalam membela agama Allah. Allah ibarik. Itulah keutamaan ikhlas. Jazakallah. Terima kasih Wa iyyakum Abi. khairal jazaa. Allah ibarik. Bu boleh tepuk tangan dulu buat Ustadz Abi Maki. Luar biasa sekali kisahnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya akan panggilkan dulu guru kita, Ustadz Kokoli. Mohon izin silakan. Hayya. Nah, Ustadz Kokolim, saya mau nanya nih. Ada nggak sih perbedaan antara ikhlas dengan ridho? Lalu apakah benar bahwa keikhlasan seseorang itu dapat mendatangkan rezeki? Nah ini nih Yang penting nih. Yang orang suka salah paham. Iya suka salah paham nih orang-orang. Terus bentuk rezekinya itu seperti apa? Mohon izin silakan Oke, Ustadz. Ayah bunda, Yeay. dengarkan baik-baik ya supaya Ya. nggak salah tanggap nih. Hai Ya, ya. karena ridho sama ikhlas itu beda tipis. Ya bunda ya. Sekarang apalagi zaman sekarang ini susah membedakan mana ridho mana ikhlas. Kenapa? Zaman sekarang zaman milenial hidup dengan teknologi canggih. Semuanya hampir punya Android. Nenek-nenek juga punya Android. Betul nggak nenek? Betul ya? Dikit-dikit ibadah pakai Android, umroh pakai Android, bikin foto di belakang Ka'bah. Lalu dia masukin Instagram, sosmed, macam-macam lah. Dia bahkan bikin status. Tadi Ya kan? kita habis foto nih di belakang Iya sama Ci betul. Indah. Dia bikin status tuh. Iya. Saudara dulu. Mpok Iroh makan combro. Umroh bro. Jebret. Lagi sholat, bikin status, macam-macam lah bunda. Ya, ini gara-gara main jamaah Android seperti ini, jamaahku yang di Medan, Sumatera Utara, Ustadz Bimaki, ya, Ustadz Ahmad Khan, sampai nggak mau sholat berjamaah. Ibunya nanya, Cok, kau nggak jadi sholat berjamaah, Cok? Nggak jadi, Mak. Aku takut dibunuh, Mak. Katanya kalau yang bawa HP dibunuh, Mak. Ah, bah masa begitu, Cok? Iya, Mak, sumpah, Mak. Kemarin waktu saya mau sholat berjamaah, Mak, imamnya ngomong begini, Mak. Tolong yang bawa HP matikan saja. Ngeri kali, Mak. Lantas Bapak Ibu yang berbahagia ayah bunda, lantas ikhlas sama ridho bedanya di mana? Ingat ayah bunda, ikhlas yang tahu hanya dia sama Allah. Tapi kalau ridho bisa sama Allah, bisa sama manusia. Apa kata Rasul? Ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tuanya. Contoh, Koko punya asisten, bro. Mau jadi asisten saya enggak bro? Mau Koko Lim? Biar sama-sama ridho, Koko tanya. Bro, tapi mohon maaf ya bro ya. Gaji kamu cuma sebulan 3 juta rupiah. Dia mikir, daripada saya ngamen lontang-lantung di jalan gak jelas. Jadi asisten Koko Lim, mau walaupun 3 juta. Dia sudah ridho nih. Begitu dia sudah bekerja, dia berangkat niat. Ya Allah, ilahi rabbi anta maksudi wardoka matlubi. Dia pasang niat karena Allah. Saya bekerja asal kau bisa ikhlas karena mengharap ridhomu ya Allah. Begitu dia kerja, pas gajian. Bro, nih gaji kamu bro 1 juta. Hah? 1 juta? Kan tadi 3 juta Ustadz. Bro, kalau kerja itu yang ikhlas bro. Gak boleh ayah bunda. Dia ikhlas tapi dia tidak ridho. Kalau dia sudah nggak ridho, kita majikannya, atasannya sudah menzolimi orang. Hati-hati kata Rasul, dakwatul mazlum mustajabah. Doa orang terzolimi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man zolama zulima. Siapa yang menzolimi pasti suatu hari akan terzolimi. Kalau pengen berkah hidupnya, jangan pernah menzolimi orang. Lalu apa hikmahnya ayah bunda? Bisa nggak
Dengan kita ikhlas, kita ridho, lalu rezeki kita berlipat ganda. Bisa. Karena akan mendatangkan keberkahan. Karena berkah itu, kata berkah itu ziyadatun alal khair. Zada yazidu, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang kita, ya Allah berikan kepada kita, itu namanya berkah. Kita akan cerdil, ceramah dengan Ilusi. Ada yang punya uang 5.000 siapa di sini? Siapa punya 5.000? Cepet. Mana 5.000-nya? Nah, Bunda tuh, ya, ada tuh. Bunda 5.000. Oke. Ini aja nih, nggak apa-apa deh. Nih 5.000 ya Bunda ya. Lihat 5.000. Ya, Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalia. Satu kebaikan yang kita lakukan kalau ikhlas karena Allah, Allah ganti pahalanya 10 kali lipat. Jadi kalau sedekah 5.000, andaikan pakai ilustrasi aja Bunda ya. Karena ceramahnya ilusi ini ilustrasi Bunda ya. Kira-kira kalau 5.000 di 10 kali lipat jadi berapa nih? Berapa? 50.000? Coba ya. Eng, eng. Wah, tepuk tangan dulu dong Bu. Boleh tuh. Dia jadi 50.000. Siapa tadi uang 1.000? Sedekah buat Bunda. Karena Bunda tadi kelihatannya memberinya ikhlas. Masya Allah ayah Bunda. Ini jadi pengen semua Ustadz, saya dong, saya dong. Semuanya pengen ini disulap. Mau nih. Uangnya. Pengen disulap nanti selesai acara ya Bunda ya. Nah, oke. Bahkan handphone pun bisa dirubah jadi handphone Android Bunda ya. Nah, Tapi itu filosofinya apa tuh? ya itu filosofinya. Jadi kalau kita itu beribadah atau sedekah, apapun ibadah kita, niatnya mengharap semata-mata karena Allah. Satu kebaikan Allah ganti 10 kali lipat. Tadi contoh kalau saya 5.000 jadi 50.000. Itu sama Ustadz Kokolim, kalau sama Allah bisa lebih ya bisa digantinya. lebih. Bahkan dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah 261 disitu dijelaskan orang yang berinfak karena Allah itu seperti sebutir melahirkan 7 butir. 7 butir melahirkan 100 butir. 700 kali lipat. Bahkan Allah. wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Subhanallah, jazakallah. Terima kasih Ustadz. Tepuk tangan dulu dong Bu. Baik jamaah, buat jamaah yang ingin nonton langsung di studio, boleh langsung aja kirim email atau SMS ke nomor di bawah ini. Tapi ingat ya, semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Baik jamaah, setelah ini kita insya Allah akan membahas berita yang lagi viral dan lagi hangat nih. Mau tahu kan beritanya apa? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.